independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ana Agung Ayu Novitananda, absen 2. Yang kedua ada saya sendiri, Nimade Serno Ofilia, absen 21. Dan yang ketiga ada Niputu Dela Suyantini, absen 27. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Jung Ayu. Kelompok penyaji, silakan. Kalau temannya masih bermasalah, digantikan dengan yang lain aja dulu ya, biar nggak lama ya. Udah. Maaf teman-teman dan Bu Ayu, tadi mic-nya ke-mute. Latar belakang dari jurnal penelitian ini, profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi ini, masyarakat luas mengharapkan profesi akuntan publik bisa melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak serta semakin meluasnya kebutuhan akan jasa profesional akuntan publik, maka menuntut profesi akuntan publik untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar mampu menghasilkan audit yang bisa diandalkan, digunakan, dan dipercaya kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan. Banyaknya kasus yang terjadi yang menyangkut profesi akuntan publik seperti pada akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Grid International Tbk, membuat masyarakat ragu akan kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Selanjutnya, rumusan masalah dari jurnal penelitian ini, apakah independensi, etika, dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas audit, yaitu independensi, etika, dan pengalaman auditor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori keagenan atau agensi teori, menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku prinsipal untuk mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen dalam membuat laporan keuangan yang lebih baik atau dapat dipercaya. Perlu adanya pengujian yang dapat dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu auditor independen. Teori keagenan di sini digunakan untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dengan agen. Hipotesis H1, independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. H2, etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. H3, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Populasi dari penelitian ini meliputi seluruh staf auditor pada kantor akuntan publik yang terdaftar pada Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia 2014 di wilayah Surabaya. Sampel, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan composite sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sirina. Selanjutnya untuk definisi operational variable ada dua. Yang pertama ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya yang pertama ada variabel independensi, yaitu independensi akuntan publik merupakan suatu sikap yang diharapkan dari diri seseorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya ketika mengaudit laporan keuangan. Lalu yang kedua ada etika. Kode etik ini dibuat dengan tujuan mengatur hubungan antara auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya, dan auditor dengan masyarakat. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman auditor merupakan pengalaman auditor dalam melakukan general audit. Selanjutnya, untuk variabel dependennya, yaitu menggunakan kualitas audit. Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan tentang adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Lalu selanjutnya untuk hasil pembahasan dari statistik deskriptif, pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel tersebut. Pada kolom laki-laki hingga perempuan beserta frekuensi dan persentasenya dapat disimpulkan bahwa auditor laki-laki lebih banyak daripada auditor perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Yang kedua, ada karakteristik responden berdasarkan masa kerja. Bisa dilihat pada tabel tersebut pada kolom 2-3 tahun hingga di atas 5 tahun beserta frekuensi dan persentasenya dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak auditor yang mempunyai masa kerja selama 2-3 tahun. Selanjutnya, untuk karakteristik responden berdasarkan jabatan bisa dilihat pada tabel tersebut pada kolom junior auditor hingga partner beserta frekuensi dan persentasenya dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak auditor yang memiliki jabatan sebagai junior auditor. Yang terakhir, karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan bisa dilihat pada tabel tersebut pada kolom S1 hingga S2 beserta frekuensi dan persentasenya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini lebih dominan pada responden yang mempunyai jenjang pendidikan strata 1 dibanding strata 2. Selanjutnya, untuk hasil uji validitas, dari tabel hasil uji validitas variabel independensi dan etika terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator per item pertanyaan untuk variabel independensi dan etika signifikan di level 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator per item pertanyaan dalam variabel independensi dan etika adalah valid. Selanjutnya, untuk hasil uji validitas dari variabel pengalaman dan kualitas audit, dari tabel hasil uji validitas variabel pengalaman dan kualitas audit terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator per item pertanyaan untuk variabel pengalaman dan kualitas audit signifikan di level 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator per item pertanyaan dalam variabel independensi dan dalam variabel pengalaman dan kualitas audit adalah valid. Untuk hasil uji reliabilitas, pada tabel hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha di atas 0,60 untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independensi, etika, pengalaman, dan kualitas audit adalah reliable. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Della.
Baik, selanjutnya yaitu hasil uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel pada slide bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov dan dengan nilai signifikan di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Berikutnya, yaitu hasil uji multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel, nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai kurang dari 0,1 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas tidak ada yang melebihi 10. Sehingga dalam penelitian ini pada model regresi antar variabel bebas tidak mengandung multikolinearitas. Selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada grafik scatter plot di slide, di mana bahwa plot atau titik-titik menyebar secara acak di atas maupun bawah angka 0 pada sumbu. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikutnya yaitu hasil uji kesesuaian model, di mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,732 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti secara simultan variabel bebas yang terdiri dari independensi auditor, etika auditor, dan juga pengalaman auditor berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas audit. Berikutnya yaitu nilai koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square yaitu sebesar 0,521, yang berarti 52,1% dari penelitian ini dijelaskan oleh variabel independensi auditor, etika auditor, dan juga pengalaman auditor. Sedangkan sisanya sebesar 47,9% dijelaskan oleh variabel lain. Yang terakhir yaitu analisis regresi. Dapat dilihat pada tabel untuk nilai T hitung dan juga nilai signifikansi. Diketahui bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini berarti hipotesis 1, 2, dan juga 3 diterima dan juga H0 ditolak, sehingga independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama yaitu independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. Yang kedua, etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Yang ketiga, pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. Saran dalam penelitian ini yaitu, sampel dalam penelitian ini hanya mencerminkan kondisi auditor di kota Surabaya, sehingga untuk penelitian selanjutnya jumlah sampelnya dapat ditambah, misalnya KAP yang berada di seluruh Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa. Dan sebaiknya untuk penelitian yang akan mendatang lebih baik menambah jumlah variabel lain selain variabel independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor dalam mempengaruhi kualitas audit. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, karena sudah dipaparkan terkait dengan artikel kualitas audit ya oleh rekannya. Bagi yang mau bertanya, silakan diklik tombol raise hand-nya. Oke, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Wisnu Eka Wijaya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Di sini saya ingin bertanya, bisa dijelaskan mengapa dalam artikel tersebut menggunakan teori agensi dan apa hubungannya dengan kualitas audit? Terima kasih. Oke, baik. Yang kedua, kepada Yosita, silakan. Baik, saya ingin bertanya, kenapa teknik pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan purposive sampling? Terima kasih. Baik, kemudian yang ketiga ada Reni. Silakan Reni.
Selamat malam Ibu, selamat malam semuanya. Saya mau bertanya, coba jelaskan apa pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap kualitas audit dan jelaskan bunyi hipotesis dari masing-masing variabel tersebut. Terima kasih. Bisa diulang yang ditanyakan terkait dengan pengukuran? Reni, yang ditanyakan terkait dengan pengukurannya? Pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kualitas audit dan bunyi hipotesis dari masing-masing variabel tersebut. Oke. Ya. Hipotesisnya ya. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Jadi di sini saya mau bertanya terkait dengan indikator ya, karena pada saat presentasi tadi saya tidak melihat pemaparan terkait dengan indikatornya ya. Jadi kalau di definisi operasional itu harusnya yang dipresentasikan adalah bukan pengertiannya saja ya, bukan pengertian per masing-masing variabel, tetapi harus lebih kepada pengukuran variabelnya. Jadi ketika kita menggunakan kuesioner, maka pengukurannya bisa dilihat dari indikator masing-masing variabel. Tuh ya, jadi silakan dicek indikator per masing-masing variabelnya apa. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan terkait dengan independensi. Bisa nggak kelompok penyaji memberikan gambaran independensi itu yang seperti apa? Dan yang kita tahu independensi itu ada beberapa jenisnya. Ya, silakan dijelaskan terkait dengan independensi. Silakan ya untuk kelompok penyaji dicari dulu jawabannya. Sambil menunggu kelompok penyaji mencari jawaban, saya absen terlebih dahulu ya. Absen 1. Hadir, Bu. 2. Absen 2. Hadir, Bu. 3. Hadir, Bu. 4. 4 tidak ada. 5. Absen 5. Oke, tidak ada. Absen 6. Ada ya. Hadir, Bu. Hadir, Oke, Bu. absen 7. 5 ada, oke. Absen 7. Hadir, Bu. Absen 9. Hadir, Bu. 10. Hadir, Bu. 11. Hadir, Bu. 12. 12. Hadir, Bu. 3. Oke, 13. Hadir, Bu. 14. Hadir, Bu. 15. Hadir, Bu. 16. Hadir, Bu. 17. Hadir, Bu. 18. Hadir, Bu. 19. Hadir, Bu. 20. Hadir, Bu. 21. Hadir, Bu. Hadir, Bu. 22. Hadir, Bu. Hadir, Bu. 23.
Hadir, Bu. 24. Hadir, Bu. 25. 25 hadir Ibu. 26. Hadir, Bu. 27. Hadir, Bu. 28. Hadir, Bu. 29. 29. 30. Hadir, Bu. 31. Hadir, Bu. 32. Hadir, Bu. 33. Oke, 34. Hadir, Bu. 35. Hadir, Bu. 36. Hadir, Bu. Oke, baik ya. Kita sudah mengabsen. Kira-kira kelompok penyaji sudah bisa menjawab pertanyaannya? Selamat malam Bu Ayu dan teman-teman. Saya Nagung Ayudya Novitananda akan menjawab pertanyaan dari Wisnu. Hubungan antara teori keagenan atau agensi teori terhadap kualitas audit sangatlah erat. Karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajemen. Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini akan meneliti kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik Surabaya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Seperti yang telah diuraikan di atas, kepentingan antara prinsipal dan agen seringkali berbeda. Auditor sebagai pihak eksternal menjadi perantara dalam mengatasi konflik kepentingan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Bagaimana Wisnu, bisa diterima? Baik, terima kasih Jun. Oke, Sama-sama. berarti ada prinsipal, ada agent, ya. Pemegang saham itu prinsipal atau agent? Prinsipal, Bu. Prinsipal. Kemudian agent itu berarti adalah manajemen ya. Jadi ada si pengelola dana dan ada si pemilik dana, ya. Jadi si pengelola dana itu akan jauh lebih tahu situasi terkait dengan perusahaan dibandingkan dengan si pemilik dana. Jadi akan ada yang namanya asimetri informasi, ya. Dengan adanya asimetri informasi itu kan sebenarnya agent itu bisa melakukan semacam modifikasi atas laporan keuangan. Sehingga akan ada jurang kepercayaan antara si agent, si prinsipal kepada si agentnya. Nah, disinilah dengan adanya ketidakpercayaan itu, maka muncul yang namanya konflik agensi atau agensi konflik. Ya, dan untuk mengurangi adanya agensi konflik ini, kita juga membutuhkan yang namanya agensi cost. Ya, jadi salah satu caranya untuk mengurangi adanya agensi konflik yaitu dengan menghadirkan kantor akuntan publik untuk membantu mengaudit, untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh agent. Jadi biaya dikeluarkan untuk mengaudit tadi itu disebut dengan agensi cost-nya. Jadi mengurangi agensi konflik akan menimbulkan agensi cost-nya. Jadi dengan adanya laporan keuangan yang sudah diaudit oleh pihak yang independen, maka diharapkan
bisa mengurangi yang namanya jurang kepercayaan antara si prinsipal dengan si agentnya. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah apakah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik itu sudah berkualitas atau belum. Nah, jika audit yang dilakukan itu tidak berkualitas, maka sama aja. Ya kan? Sama dengan misalnya adalah kasusnya si Enron misalnya. Malah si kantor akuntan publik walaupun sudah termasuk Big Four, bukan Big Four ya, Big Five ya. Big Five pada saat itu ternyata dia ikut-ikutan membantu kliennya dalam memanipulasi laporan keuangan. Jadi gimana caranya si prinsipal percaya walaupun laporan keuangan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Seperti itu. Jangan sampai malah masyarakat atau stakeholder malah nanti tidak percaya lagi terhadap independensi dari si kantor akuntan publik. Sehingga yang kita tekankan di sini sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan hasil auditnya itu harus yang berkualitas. Gitu ya. Hasil audit yang berkualitas inilah yang akan mampu mengurangi agensi konflik antara prinsipal dengan agent. Gitu ya. Kemudian yang kedua, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yosi. Kenapa teknik pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan purposive sampling? Menurut kami, karena dalam penelitian ini menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan sampel, seperti pada pengertian purposive sampling sendiri, yaitu metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Apakah bisa diterima, Yosi? Baik, terima kasih. Dia menggunakan purposive sampling. Apa kira-kira kriteria yang mereka inginkan yang digunakan sebagai responden? Kriteria dalam penelitian ini, yang pertama, responden tidak dibatasi oleh jabatan pada KAP dan minimal kerja 2 tahun. Kemudian, responden merupakan auditor KAP di wilayah Surabaya. Kenapa harus memberikan kriteria auditornya harus sudah bekerja selama 2 tahun minimal? Apa kira-kira? Kalau dalam jurnalnya tidak ada dibahas, cuman menurut kelompok kami mungkin dengan bekerja 2 tahun itu sudah cukup pengalaman dan cukup profesional sebagai auditor. Oke, karena kita ada variabel pengalaman di sini ya. Jadi diupayakan apakah pengalaman di sini akan berpengaruh terhadap kualitas auditnya, ya. Jika ada kaitannya dengan pengalaman, maka kita gunakan kriteria. Misalnya adalah dia sudah bekerja selama 1 tahun, atau di sini digunakan adalah 2 tahun. Jadi berapa yang kita gunakan, apakah 1 tahun atau 2 tahun, nanti kita akan lihat juga dari responden populasi kita. Ya, kadang-kadang anggaplah di Bali, kalau untuk mencari yang 2 tahun atau sampai 3 tahun, itu agak sulit ya, takutnya nanti sampelnya jadi sangat sedikit. Jadi kita gunakan misalnya adalah yang sudah bekerja selama 1 tahun, karena kita menganggap bahwa auditor yang bekerja selama 1 tahun itu pasti sudah pernah diberikan tugas untuk mengaudit, gitu ya. Bukan cuma di kantor akuntan publik aja disuruh membantu atau disuruh pelajarin dulu, itu enggak. Jadi kita anggap selama 1 tahun mereka sudah pernah mengaudit. Berikutnya silakan.
Selamat malam Bu Ayu, saya akan menjawab pertanyaan dari Reni. Hipotesis dari penelitian ini beserta pengaruh dari masing-masing variabel, yaitu H1 independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berarti semakin tinggi independensi yang dimiliki, semakin bagus atau meningkatnya kualitas audit tersebut. H2, etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berarti semakin tinggi atau semakin bagus etika yang dimiliki, semakin bagus pula kualitas audit yang dimiliki. H3, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berarti semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, maka akan meningkatkan kualitas audit. Bagaimana, bisa diterima? Kalau nanti pada saat ujian, misalnya ditanya, mengapa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit? Jadi jangan sampai kalian menjawab, karena semakin tinggi independensi maka akan meningkatkan kualitas audit. Itu belum menuju ke argumentasi. Ya. Jadi itu kan termasuk interpretasi terkait dengan positif itu artinya apa? Itu baru sampai situ. Tapi kalau misalnya saya tanya, kok bisa kalau semakin independen dia semakin berkualitas? Itu harus sudah bisa dijawab. Kenapa? Semakin tinggi independensi, maka semakin tinggi juga kualitas auditnya. Apa alasannya? Menurut kelompok kami, independensi sendiri itu kan sikap yang tidak terpengaruh dari pihak lain. Jadi kalau semakin independen seorang auditor, otomatis dia akan semakin fokus dalam mengaudit laporan keuangan. Jadi dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Karena dia bekerja tanpa adanya tekanan dari siapapun ya, jadi dia independen ya. Oke, kemudian kalau yang kedua, etika. Kenapa semakin tinggi etika maka kualitas audit semakin meningkat? Menurut kelompok kami, semakin bagus etika yang dimiliki oleh auditor, hal ini berarti auditor tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap etika atau kode etik yang terdapat dalam profesi akuntan publik. Jadi semakin bagus etika yang dimiliki dapat mempengaruhi kualitas audit tersebut. Oke, berarti dia melakukan hal-hal yang masih menjaga kode etik profesinya dia ya. Dela pakai variabel etika nggak? Kebetulan tidak, Bu. Oh, nggak pakai. Oke, kalau ada yang menggunakan, tolong dipelajari itu kode etik dari akuntannya. Ya, kode etik itu dibagi menjadi 3 ya. Ada aturan etika, ada prinsip etika, dan ada penjelasannya. Ya, itu tolong dipelajari masing-masingnya itu isinya apa aja, agar kalian bisa mengetahui kode etik itu di dalamnya ada apa aja sih. Gitu ya. Jadi kode etik bisa kode etik terhadap kliennya, misalnya kita tidak membocorkan rahasia kliennya kepada pihak luar. Ya, kemudian antar kantor akuntan publik juga mereka harus menjaga rekan profesinya, gitu. Ya,
Jadi ada banyak di situ termasuk independensi, objektivitas, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari kode etiknya. Gitu ya. Jadi ketika mereka sudah taat pada kode etiknya, ketika ada klien yang ingin ingin menyuap mereka, saya akan bayar lebih banyak, tetapi tolong berikan saya opini wajar tanpa pengecualian. Apakah mereka mau atau tidak? Jadi apakah mereka memiliki sikap integritas yang tinggi atau tidak? Ketika mereka punya punya etika yang baik, mereka nggak akan mau disuap, sehingga kualitas auditnya akan semakin terjaga, gitu. Ya, kalian pelajari dulu etika itu yang seperti apa. Itu kaitannya ke kode etik pasti, ya. Oke, berikutnya ke pengalaman. Menurut kelompok kami, semakin berpengalamannya seorang auditor, maka kasus yang ditangani akan semakin banyak. Jadi, auditor tersebut sudah memahami alur atau prosedur yang harus dilaksanakan saat mengaudit laporan keuangan, sehingga bisa meningkatkan kualitas audit. Semakin banyaknya pengalaman, bisa meningkatkan kualitas audit. Semakin dia berpengalaman dalam mengaudit, dia akan mengetahui di mana celah-celah terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, gitu ya. Kemudian akan jauh lebih memahami teknik-teknik audit yang harus mereka lakukan. Jadi intinya mereka akan jauh lebih skeptis ya, maksudnya bisa menemukan di mana hal-hal yang kalau menurut orang lain yang belum berpengalaman mungkin menganggap itu suatu hal yang biasa, tetapi bagi orang yang sudah berpengalaman, suatu hal-hal itu bisa menjadi suatu yang mencurigakan gitu ya. Jadi mereka akan jauh lebih skeptis karena mereka sudah memahami terkait dengan biasanya suatu perusahaan itu di mana sih letak terjadinya salah saji ataupun kecurangan yang biasa mereka lakukan gitu ya. Oke, pertanyaan dari temannya sudah, berarti tinggal pertanyaan dari saya aja. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ayu yang terkait indikator dari variabel. Dari jurnalnya tidak terdapat indikator. Jadi yang kami jawab ini berdasarkan indikator yang terdapat di skripsi kami. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama, indikator dari independensi, yaitu hubungan dengan klien, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan juga independensi laporan. Kemudian, variabel pengalaman, yaitu lamanya bekerja, dan Bentar, juga kalau banyak untuk independensi kalau kita merujuk kepada buku, itu ada independensi dalam prosedur audit, kemudian independensi dalam pelaksanaan audit, dan ada independensi dalam pelaporan audit. Gitu. Itu kalau menurut di buku tuh seperti itu yang kaitannya ke independensi. Ya, nanti tolong dicek lagi lah, gunakan referensi yang menggunakan indikator yang seperti itu, ya. baik, Bu. Kemudian yang kedua tadi apa? Etika, Pengalaman. pengalaman. Indikatornya yaitu lamanya bekerja dan banyaknya tugas pemeriksaan. Kemudian yang variabel etika, tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, dan yang kelima perilaku standar. Kemudian untuk variabel kualitas audit, yang pertama yaitu mengemukakan temuan audit secara akurat dan objektif, yang kedua melaporkan semua kesalahan auditi, yang ketiga menyelesaikan audit secara tepat waktu, yang keempat berpedoman pada standar profesional akuntan publik, dan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kelima, berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keenam, rekomendasi yang sesuai dengan penyebab kesalahan. Dan yang ketujuh, memberikan rekomendasi atas laporan hasil audit yang jelas dan dapat dipahami oleh auditi. Oke, yang penting nanti sudah ada mengacu kepada indikatornya siapa, gitu ya, menurut penelitiannya siapa. Baik, masih ada satu pertanyaan saya lagi ya tadi ya, independensi.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bu Ayu tentang gambaran independensi. Di sini, dari sumber yang kami baca, independensi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, independent in appearance, yaitu independensi dilihat dari struktur organisasi, di mana akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di luar perusahaan. Yang kedua, independent in fact, yaitu independensi dalam kenyataan atau dalam menjalankan tugasnya. Yang berarti akuntan publik seharusnya independen sepanjang menjalankan tugas dalam pemberian jasa profesionalnya dan mematuhi kode etik yang berlaku. Dan yang ketiga, independent in mind, yaitu independensi dalam pikiran, di mana independensi dalam pikiran seorang ketika auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit judgment yang material. Sekian. Oke, independensi ada yang menyebutkan ada 2, ada juga yang menyebutkan ada 3 jenisnya ya. Jadi independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Kemudian ada satu lagi yang menyatakan independensi dalam kompetensi. Ya. Jadi kalau kompetensi dalam fakta ya secara fakta, itu apakah dia independen atau tidak. Itu biasanya kaitannya ke apakah dia ada hubungan darah atau enggak. Misalnya saya mengaudit perusahaan, ternyata perusahaan itu manajemennya itu adalah masih saudara saya. Seperti itu, ya. Kemudian misalnya dalam penampilan. Walaupun misalnya manajernya itu bukan saudara saya, tetapi pernah terlihat pergi bersama gitu misalnya. Jadi independensi dalam penampilan itu yang menilai adalah bukan dari segi auditornya, tetapi orang lain yang menilai apakah kita independen atau tidak. Jadi ketika misalnya si manajernya itu pernah terlihat ada hubungan fisik ya, pernah kedekatan fisik dengan auditornya, maka orang lain yang menggunakan laporan keuangan itu akan menganggap mereka tidak independen. Kemudian kalau independensi dalam kompetensi itu karena dianggap auditor itu kurang kompeten dalam mengaudit. Misalnya kalau saya pribadi, saya udah biasa ngaudit perbankan. Terus tiba-tiba saya menerima audit di bidang anggaplah perikanan. Ya, saya nggak pernah ngaudit perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan. Sehingga ketika mereka mengatakan ikan yang jenisnya seperti ini, itu harganya jauh lebih mahal. Atau ikan yang ini umurnya segini, setahun, 2 tahun, ikan. Sebulan, 2 bulan gitu misalnya. Saya percaya aja, karena memang saya nggak paham. Ya, jadi saya bukan bidangnya untuk di perikanan gitu. Atau misalnya di perkebunan misalnya, mereka bilang ini pohonnya langka. Kemudian kalau tingginya segini, itu umurnya sebulan. Saya tahu dari mana kalau itu umurnya sebulan, KTP juga pohonnya nggak punya gitu kan ya. Kita nggak bisa lihat dari sana gitu. Sehingga auditinya mengatakan bahwa ini umurnya sebulan, saya oke kan? Mereka bilang 2 bulan juga saya oke kan? Karena memang saya tidak paham, ya kan? Nah, secara tidak langsung kita akan lebih condong kepada klien kita. Klien kita bilang apa, kita pasti akan setuju gitu, karena kita memang tidak paham. Secara tidak langsung itulah yang akan mengurangi independensi kita terhadap si kliennya, gitu ya. Sehingga independensi ada 3, secara fakta, secara penampilan, dan secara kompetensi. Seperti itu, ya. Oke, baik, karena pertanyaannya sudah kita bahas semua, saya masih buka, kira-kira masih ada satu penanya nggak sebelum kita akhiri perkuliahannya? Masih ada satu orang kira-kira yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, berarti tidak ada ya. Kalau dari segi penyaji ada hal yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah siap untuk ujian skripsi. Ya. Oke, baik ya. Karena tidak ada lagi yang akan kita bahas, maka perkuliahan hari ini saya tutup ya. Jadi kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya, untuk kelompok berikutnya. Jadi saya ucapkan selamat malam. Selamat malam.